Ya, Anda kembali lagi di 811 Show. Kembali kita lanjutkan perbincangannya. Sekarang saya mau tanya ke Putri nih. Pastinya sudah banyak kan aksi-aksi atau gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Gerak Cepat ini. Apa yang dilakukan atau trik-triknya apa sih untuk menarik minat kaum muda untuk tidak golput, tidak apatis terhadap politik, mau memilih calon yang mereka percayai? Apa yang dilakukan? Tujuan kita pertama kan adalah menghadirkan politik yang konon tuh kotor dan maksudnya banyak orang tuh anak muda ya anti politik lah atau segala macamnya. Kita tujuannya adalah menghadirkan politik tuh dengan suasana yang lebih menarik, dengan ngangkatnya tuh lebih di strategi digitalnya juga. Jadi kita ada lewat sosial media, kita juga lewat kreativitas seperti kayak blog dan acara-acara juga mungkin kita lebih yang berbau anak muda ya. Jadi menggabungkannya tuh dengan konser musik dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya cara-caranya kita sih lebih yang seperti ini ya, kayak misalnya kita hari Rabu itu kita punya gerakan Rabu Kotak-Kotak. Ini tuh juga jadi gerakan nasional untuk pendukung-pendukung Jokowi. Hari ini dong berarti. Iya. Makanya setiap hari pakai kotak-kotak. Sampai ke dalam semuanya. Oh, lagi perlu dijelasin juga itu ya, lagi geratak rupanya. Iya, jadi kita pink karena kita juga Rabu Kotak-Kotaknya penuh cinta ya Mas ya. Kampanye damai. Ya. Jadi selain itu juga kita ada acara setiap hari Minggu tuh juga kita di Car Free Day. Terakhir kan kemarin itu kita Minggu Damai dan Sehat gitu. Juga ada juga acara-acara seperti kita gabung dengan Revolusi Harmoni menyukseskan revolusi mentalnya Pak Jokowi. Kita juga di Jawa Barat, di Sumatera juga ada, jadi kayak mengadakan konser tapi juga menyisipkan message-nya Gerak Cepat itu sendiri, mengajak mereka untuk bergabung jadi relawan. Nah di gerakcepat.com itu sendiri juga begitu kita klik, itu ada 3 pilihan, mau jadi relawan tuh apa pilihannya, jadi relawan sosial media kah, terus jadi relawan kreativitas, dia bisa upload kayak blog atau foto dan lain-lain. Juga ada relawan kehadiran yang hadir di aktivitas kita. Jadi kita mau mengubah perspektif mereka, kalau misalnya relawan itu tidak identik dengan kegiatan orasi atau kumpul-kumpul seperti apa gitu, enggak. Jadi lebih ke yang ada juga cara-cara yang lebih menarik. Apalagi banyak juga nih sibuk ya, nggak bisa selalu datang gitu. Jadi cara apapun bisa yang iya, penting ikutan. Betul. Saya penasaran sama Mas Rene. Mas Rene kan sekalian dapat ilmu sih nih. Kan biasanya kan sebagai career coach biasanya mengarahkan supaya orang-orang itu memilih karir yang sesuai dengan passionnya. Kalau kita evaluasi dari calon presiden yang ada Pak Jokowi, Anda melihat ini yang dilakukan sudah sesuai dengan passionnya, tergambar dari ekspresi mukanya dan bagaimana dia melakukan aktivitasnya atau tidak? Passion itu, Vina, terletak pada segala hal yang membuat kita merasa berdaya. Saya lihat bukan cuma banyak orang sudah berdaya. Kalau bicara soal Jokowi, ini sudah bahasa saya beyond passion. Ini udah bicara mission. Ya, mission itu saya belajar banget dari Mas Anies, bukan soal sekedar cita-cita. Dia tahu alasan kenapa dia diciptakan dan dia mengikuti path itu. Kalau dilihat rekam jejaknya, itu benar-benar menunjukkan a life of servant. Jadi dia memang melayani, tapi di sisi lain melayani dengan melibatkan orang lain juga. Bagaimana dia mentransformasi sebuah kota, kemudian bagaimana dia dalam proses mentransformasi sebuah provinsi DKI, dan sekarang dia dalam proses untuk mentransformasi sebuah bangsa. Jadi saya pikir dia menawarkan misi, dan kita diminta menjadi bagian dari misi itu. Itu sesuatu yang nggak bisa dikosmetikkan gitu ya, dibuat-buat, tapi benar-benar kelihatan mana orang yang genuine atau asli, mana yang enggak tuh kelihatan. I think you can feel it. Saya beruntung beberapa kali ketemu Pak Jokowi. Waktu pertama kali dia masih jadi wali kota Solo, dan saya nggak tahu itu wali kota, karena biasanya gini, orang wali kota itu kan anturasnya banyak ya, pegawai pemerintah tuh biasanya ada yang bawain map, ada yang bukain pintu, ya, dan repot deh. Ini cenunuan sendirian, ngambil makanan sendiri, semuanya sendiri. Dia bahkan lebih milih daripada masuk ke ruangan VIP. Waktu itu di Solo acaranya, di Bandung. Kemudian dia lebih memilih untuk mingle sama yang lain. Jadi gini, buat dia belusuan yang kita lihat sekarang banyak dikesankan sebagai pencitraan, itu adalah kebutuhan. Beda banget. Nah, iya. Gitu. Beda kok. Karena emang dasar hidupnya dari awal sudah begitu ya. Beda masing-masing karakter, beda juga pendekatan untuk kemudian mendekatkan ke rakyat untuk menjawab permasalahan masyarakat. Melayani begitu. Nah, kalau Putri melihat seberapa penting sih sebetulnya kaum muda, generasi muda ini harus bergerak? Bukankah generasi muda juga punya cita-cita sendiri, punya kesibukan sendiri yang masih harus dijalani, tapi
seberapa penting mereka ini melek politik begitu Putri? Menurut saya sih penting banget ya, tapi pertama tujuannya kita juga di Gerak Cepat itu adalah bukan hanya mengajak mereka untuk memilih pasangan yang kita dukung gitu, tapi juga mengajak mereka untuk tidak golput gitu. Karena sebenarnya ini mindset ya, mungkin dari dulu itu golput itu adalah bentuk perlawanan ya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang itu adalah bentuk ketidakpedulian. Nah, kita tuh ngajak nih betapa pentingnya proses pemilu yang hanya 40 hari ini untuk memilih seorang presiden itu menentukan nasib kita 5 tahun ke depan gitu. Jadi anak muda tuh harus concern gitu. Ini tuh saatnya kita gitu. Dan kalau misalnya Pak Jokowi bisa terpilih, menurut saya konstelasi politik Indonesia atau anak-anak muda tuh jadi berubah gitu. Nah, kita itu bisa, anak muda tuh jalannya bisa kebuka gitu. Ini kenapa bisa berubahnya drastis? Kalau kita lihat dari sejarah-sejarah pemilu yang ada, partisipasi politik anak muda terutama cenderung rendah begitu ya. Nah, tapi mulai sekarang sudah banyak gerakan-gerakan yang dipelopori oleh anak muda. Adakah tren yang berubah? Apakah ini karena munculnya figur yang menimbulkan harapan baru atau seperti apa, Mas Rene? Semua itu punya pengaruh. Ya, anak muda sekarang mewakili di bawah 40 tahun itu 60-70% dari total populasi Republik Indonesia. Banyak sekali. Dan mereka ini tempat kita bertumpu dalam waktu 20-50 tahun ke depan. Kenapa mereka terlibat? Ya karena di antara mereka anak-anak muda atau yang menjadi rockstar anak-anak muda itu juga terlibat. Gitu. Dan itu harus terus dibiasakan karena nggak ada bangsa yang bisa istimewa kalau yang kerja itu hanya pemerintahnya. Saya tambahkan sedikit yang tadi Uti bilang, bukan cuma menentukan 5 tahun ke depan karena kita sekarang bicaranya udah bukan dalam konteks Indonesia saja. Kita bicara sebagai Indonesia, salah satu negara terbesar di Asia. Sekarang itu secara ekonomi kita terbesar ke-10. Ini bayangkan sebuah negara yang tahun 45 tuh hanya sebuah ide dari anak-anak muda juga. Sekarang udah menjadi negara terbesar ke-10. Ada yang harus diperankan oleh Indonesia di kancah dunia. Dan siapa yang melakukan itu? Ya, yang sekarang muda. Yang nanti akan menjadi matang dan kemudian akan meneruskan apapun yang sudah dilakukan oleh para founding fathers kita. Idealisme itu yang menurut saya harus dibawa. Dulu tertutup. Ya kan, sekarang sudah terbuka, makanya harus lebih bertanggung jawab. Oke, kita bisa lihat dari situ betapa pentingnya ya sebetulnya peran generasi muda di sini untuk masa depan bangsa kita sendiri. Kita akan jeda dulu, Mas Rene, Putri, nanti kita akan sambung lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 811 Show.